saya Angel. Gimana kabar kamu? Semoga selalu baik-baik aja ya. Apalagi sekarang kita lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan aku harap kamu dan juga keluarga kamu serta orang-orang yang kamu sayangi selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita mulai video di Story with Angela, aku mau kasih tahu kamu kalau ini adalah part kedua dari cerita horor yang dialami oleh kesayangannya Angel. Karena kemarin Angel sempat bikin Insta Story yang menanyakan apakah mereka pernah mengalami kisah mistis atau horor di kehidupan mereka. Dan ternyata Angel udah terima banyak banget cerita-cerita yang Angel sendiri belum pernah baca. Nah, kalau gitu Angel mau ajak kamu sekalian buat kita baca bareng-bareng ceritanya. Let's go! Cerita yang pertama datang dari Raffi Zaki. Ini kejadian pas tahun 2018. Ini pas masih kelas 3 sekolah menengah atas. Kelas berapa gue lupa. Pada main ke rumah gue nih ceritanya. Pada makan-makan dan bakar-bakar sate lah sampai habis maghrib. Nah habis itu ada kucing gue yang ngeliat dari dalam rumah ada sesuatu yang melihat dari dalam jendela. Habis itu gue sama temen gue yang cewek bilang, "Ih lucu Vi kucingnya, gue foto ya." Habis itu udah difoto, pas temen cewek gue lihat HP-nya, langsung dia ngelempar dong. Terus gue kaget. Gue tanya, "Lu kenapa anjir?" Terus dia bilang, "Ada setan Vi, demi Allah, di belakang kucing lu." Terus gue gak percaya dong kalau gue belum lihat. Pas gue ambil HP-nya, terus gue lihat, beneran dong ada setan di belakang kucing gue. Yang bentuknya kayak setan di film Falak. Buat kalian mungkin yang belum nonton filmnya, jadi Falak itu adalah sosok hantu yang ada di film The Nun. Itu serem banget sih kalau misalkan kalian nonton filmnya. Kayak Angel peringatin aja ya, kamu bisa-bisa kebawa mimpi loh. Soalnya Angel juga gitu. Oke lanjut. Terus di situ sama temen gue yang cewek langsung dihapus fotonya biar nggak kenapa-napa. Abis dari kejadian ini langsung pada siap-siap pulang semua temen gue. Udah selesai pada pulang, ya udah gue beresin rumah sampai abis isya. Abis itu gue ngantuk mau tidur dan nggak bisa tidur gara-gara kejadian itu sampai pagi gue nggak bisa tidur. Sekian dan terima kasih. Ini Raffi ceritanya kayak serem banget sih. Bayangin di rumah kamu, di rumah tempat tinggal kamu, ada sesuatu yang tinggal di situ dan sosoknya kamu bisa lihat setelah temen kamu foto. Kamu mesti tanya deh ke temen kamu, setelah dia motoin makhluk itu, mereka masih kapok gak sih untuk main ke rumah kamu? Atau kamu pernah mungkin mengalami gangguan-gangguan lain selama di rumah kamu? Oke, next yang kedua ini datang dari emailnya Sandi Rumah Horbo. Selamat malam, saya Sandi. Ini pengalaman saya waktu sekolah menengah atas dulu di sebuah kota di Sumatera Utara. Kebetulan saya tinggal di sebuah rumah di belakang sebuah kantor dinas. Suatu sore malam atau sedikit setelah maghrib, saya diminta ke warung untuk membeli sesuatu yang jaraknya kira-kira 500 meter dari rumah saya. Ketika berangkat gak ada hal aneh yang saya rasain. Jadi di depan kantor ini emang ada sebuah bak sampah yang pada saat itu sedang dibakar. Pas saya hendak kembali, saya masih ingat saya melihat sampah yang dibakar itu. Gak ada yang aneh, tapi
Ketika saya cukup dekat ke situ, saya melihat asap pembakaran sampah itu membentuk seperti orang atau sesosok yang berjalan menuju sebuah pohon besar yang ada di situ. Wah, langsung merinding dengeran. Saya semakin dekat. Awalnya saya kira itu tetangga yang membakar sampah. Namun pas saya melewatinya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kebetulankah asap itu emang berbentuk seperti manusia yang berjalan, atau emang sosok? Atau ada sosok yang menyerupai asap itu? Sampai sekarang saya nggak tahu dan nggak berani juga untuk cari tahu. Terima kasih. Oke, Sandi, aku juga ngedenger cerita kamu. Aku inget nih sama cerita aku dulu. Waktu mama aku masih tinggal di sebuah kontrakan di Jalan Karet Biak. Jadi kontrakannya itu emang di belakang halaman kontrakannya itu ada tanah kosong. Nah, tanah kosong itu dipenuhi sama pohon pisang. Oh, aku merinding sampai sekaki-kaki. By the way, kalau misalkan kamu nggak tahu sih ini kamu atau maksudnya cuma aku doang yang tahu, tapi aku pernah dengar orang yang bilang kalau emang penunggu pohon pisang itu emang ditunggu sama sebuah makhluk yang biasa kita sebut poci ya. Setiap aku pulang nih main sama teman-teman aku di lingkungan itu, terutama jam-jam mau maghrib nih, sama kayak jam-jam yang kamu alamin ini, aku suka lihat kayak ada sesosok poci yang berdiri di samping setiap pohon pisang yang ada di situ. Itu selalu kayak gitu. Dan maksudnya awalnya aku selalu kaget, aku selalu terganggu, tapi lama-kelamaan kayak ini sih, mungkin udah terbiasa aja kali ya. Jadi kayak kalau misalkan ngeliat abis pulang dari main gitu, ya udah kayak nothing happen. Tapi padahal aku tuh lihat di depan mata kepala aku sendiri gitu. Tapi kejadian yang kamu alamin, mungkin ya sih kalau misalkan biasanya kan kalau asap dari pembakaran sampah itu ya asap aja gitu, nggak bakalan berbentuk asapnya. Tapi aneh juga ya kalau misalkan kamu ngelihat asap itu berubah jadi sosok yang berjalan ke pohon besar. Apa ya? Tapi kamu selalu diganggu nggak sih kalau lewat dari situ, atau ini cuma pengalaman yang kamu alamin sendiri, atau emang ada orang lain yang ngalamin? Cerita ya, nanti boleh DM aku atau komen di bawah ini. Oke, cerita berikutnya ini datang dari Aldian Prawira. Hai, nama saya Aldi. Pengalaman horor saya adalah pas kecil sampai sekarang. Waktu kecil saya duduk di tempat duduk di bawah pohon mangga di waktu malam. Dan saya tiduran di tempat duduk itu. Pas saya lihat ke atas, kok ada sosok perempuan yang duduk di atas pohon mangga itu. Dan saya liatin lagi nih dengan teliti. Pas saya lihat, itu adalah sosok tante atau Miss K. Tapi saya nggak takut pada waktu itu. Dan saya malah ajak ngomong itu tante. Dan teman saya bilang, kok kamu ngomong sama siapa? Terus saya jawab, itu ada orang di atas pohon mangga. Terus teman saya kabur ngelihat saya ngomong begitu. Saya langsung pindah rumah dan saya tinggal bersama ibu saya dulu di Jawa Barat di daerah Cikampek. Dan saya pindah ke Surabaya. Dan saya tinggal di rumah nenek saya. Waktu itu saya lagi tidur. Pas bangun, ada sosok banyak di belakang rumah saya. Saya ngelihat terus sampai ibu saya bilang, kamu ngapain sih ngelihat ke arah dapur terus? Lalu saya menjawab, saya bilang ada orang tuh mah di daerah dapur ibu saya. Terus ibu saya ngejawab, saya nggak ngelihat apa-apa kok di situ. Ibu saya bilang ke Pak Ustadz, itu anak saya kenapa Pak Ustadz? Terus Pak Ustadznya menjawab, anak ibu itu anak yang spesial atau indigo. Kata ibu saya, kok bisa ya anak saya bisa melihat sesuatu makhluk halus. Nah, gak lama setelah pulang dari rumah Pak Ustadz, saya langsung pulang dan menuju ke rumah. Lalu ketika sampai di rumah, ibu saya
bilang ke kakak ibu saya yang disebut Pak D. Oh, oke. Jadi si Aldian ini ternyata punya gift atau bisa dibilang anak indigo yang bisa melihat sesuatu gitu. Terus karena ibunya belum tahu dan heran ini anak kenapa kok sering ngomong sendiri. Terus habis gitu mungkin ibunya si Aldian ini langsung pergi ngebawa Aldian ke Pak Ustadz untuk nanya gitu kan, kenapa sama anak saya gitu. Nah terus dikasih taulah sama Pak Ustadz kalau ternyata si Aldian ini adalah anak indigo atau anak spesial. Aku masih penasaran deh sama Aldian ini. Terus kan ibu kamu bilang ke kakak ibu kamu yang kamu sebut Pak D. Maksudnya terus gimana reaksinya Pak D? Apakah Pak D itu juga emang udah tahu kamu adalah seorang anak yang spesial, atau Pak D pun kaget ketika ngedengar cerita ibu? Terus aku penasaran juga, kamu bilang ini pengalaman horor kamu pas kecil dan sampai sekarang. Apakah sekarang kamu masih bisa melihat hal-hal atau makhluk gitu? Terus, nah aku berharap banget nanti Aldian ketika ngedengar video ini bisa ceritain ke aku lebih lanjut ya, atau kamu bisa kirim email juga. Gimana pengalaman kamu sekarang? Apakah indigo kamu masih ada? Atau kamu masih bisa melihat? Apakah gift kamu masih ada? Terus apakah kamu masih dihantui dengan hal-hal seperti itu? Boleh nanti Aldian kirim email ke aku ya, karena aku tertarik banget untuk dengar cerita kamu. Oke, cerita berikutnya ya, sayangnya Angel, ini datang dari Ferry Simatupang. Pernah pas istri lagi hamil, subuh-subuh mau ke toilet. Pas di toilet kedengeran suara istri. Dia nanya, gue jawab. Dan ternyata selesai dari toilet, gue lihat istri gue lagi tidur. Terus padahal di rumah cuma berdua sama istri, auto nggak bisa tidur sampai pagi. Aduh, ini aku bisa ngebayangin sih gimana sekujur tubuh kamu tiba-tiba lemas pas ketika kamu sadar atau kamu ngeh bahwa itu tuh yang manggil tadi di toilet itu tuh bukan istri kamu, karena istri kamu yang asli adalah lagi tidur di kamar. Kamu bilang kalau pas kamu ngedengar suara istri kamu di toilet, istri kamu nanya, aku penasaran dia tuh nanya apa ke kamu. Terus kamu jawab apa gitu. Boleh nanti Ferry ceritain lebih lanjut juga ya cerita ini, aku juga pengen dengar. Penasaran gitu, soalnya kayak kalau kejadian seperti ini aku ngerasa kayak cepet banget gak sih kejadiannya, kayak waktunya tuh tiba-tiba snap kayak gitu. Terus sadarnya pun kita kayak cepet banget gitu, dan tubuh kita, adrenalin kita tuh kayak waduh, lemes langsung. Wajar sih kamu kalau nggak bisa tidur sampai pagi. Apakah kamu cerita juga ke istri kamu sampai detik ini? Coba kalau misalkan belum, kamu kasih tahu deh istri kamu. Nah, sayang Angel, biar cerita kali ini lebih lengkap, Angel mau ceritain juga pengalaman horor Angel. Jadi sewaktu kecil itu sekitar tahun 2006 atau 2007 ya, ketika Angel masih SMP, itu Angel tinggal di sebuah kontrakan rumah yang rumahnya besar banget, bener-bener besar. Tapi anehnya Mama tuh nyewa itu rumah dengan harga yang murah banget. Bahkan menurut Mama pun ketika Mama bayar untuk sewa rumahnya, Mama mikir kayak ini rumah segede ini tapi kenapa disewain harga yang murah banget ya gitu. Kayak bener-bener murah. Ya udah Mama mikir kalau ya mungkin beruntung aja gitu, atau emang orangnya lagi BU banget. Udahlah, sampai suatu hari kita pindah ke rumah situ. Pas pindah ke rumah situ, lingkungannya tuh sebenarnya bukan kompleks banget, tapi bukan hutan banget gitu. Jadi emang jalanannya tuh agak turun ke bawah, terus dia gangnya lama-lama menyempit, terus habis itu dia lebar kayak lapangan terbuka. Nah, di sebelah Angel itu ada rumah kosong. Jadi kayak begini, ini rumah Angel, ini kontrakan kosong. Terus habis itu di depannya ada 2 rumah lagi, tapi kita dibatasin sama sebuah pohon yang gede banget. Terus ada lapangan terbuka di sebelah pohon itu untuk biasanya orang main futsal, atau sebenarnya nggak gede banget sih, jadi mungkin cukupnya untuk orang main badminton. Terus ada satu warung kecil, warung ibu-ibu yang jual banyak
yang jual sayur mayur gitu. Nah, ya udah tetangganya cuma segitu aja. Terus udah sampai di hari kita pindah di rumah itu. 1 bulan, 2 bulan sama sekali nggak ada masalah. Terus Angel kan punya kenalan ojek langganan dulu untuk antar jemput Angel pulang sekolah. Nah, si ojek ini sama keluarganya emang udah deket banget sama kita dan kita anggap keluarga sendiri. Jadi emang mereka suka main ke rumah Angel. Nah, tukang ojek langganan Angel ini punya 2 orang anak. 2 orang anak ini kira-kira umurnya pada saat itu masih sekitar umur 5 atau 6 tahun. Intinya dia udah lancar ngomong lah gitu. Suatu hari dia asik nih masuk ke rumah, main-main biasa sama kita, nyapa, nonton TV dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia nyeletuk ke mamanya Angel. Wow, aku merinding kalau ngebayangin ceritanya. Soalnya ini nyata banget gitu. Dia nyeletuk ke mama Angel. Dia bilang, "Tante, kok itu ada perempuan nangis di pojokan dapur?" Nah, lihat di tangan kok merinding. Di pojokan dapur. Nah, terus mama aku bingung karena emang gak ada siapa-siapa di dapur itu. Terus mama jawab, "Gak ada siapa-siapa kok, kamu mau bercanda aja, udah nonton TV lagi." Ya udah nonton TV lagi kan, anak kecil itu udah selesai, pulang. Nah pas pulang udah tuh nggak ada hal-hal aneh. Tapi ternyata Angel diceritain sama mamanya Angel kalau setiap malam itu Angel kan tidur di kamar terpisah ya dari mama dan juga kakaknya Angel. Jadi Angel tinggal di situ barengan sama mama, adik sama kakaknya Angel. Angel punya kamar sendiri, tapi emang di kamar itu nggak terlalu gede ukurannya, cuma ada kasur, lemari, sama TV, sama satu space kecil. Tapi Angel tuh hari-harian tuh suka banget di dalam kamar. Kayak Angel tuh nggak mau keluar dari dalam kamar itu gitu loh. Pokoknya alasan Angel keluar cuma buat mandi, cuma buat makan, ambil air minum, udah. Habis gitu sisanya Angel kayak di kamar terus. Padahal pada saat itu Angel belum punya HP yang canggih loh. Jadi kerjaan Angel tuh cuma tidur sama nonton TV aja. Ya mungkin kamu berpikir kalau pada saat itu ya itu masa-masa remaja aja, emang lebih suka me time gitu jatuhnya. Tapi ternyata setiap malam Angel gak sadar kalau tepat jam 2 atau 3 itu Angel selalu jatuh dari tempat tidur Angel dalam keadaan Angel lagi tidur. Siapa yang ngasih tahu Angel kayak gini? Ya kakaknya Angel. Kenapa kakaknya Angel tahu? Karena dia itu kan sering begadang waktu itu. Jadi dia lebih sering menghabiskan waktu untuk tidur di ruang tamu nonton TV dibandingkan di kamarnya dia sendiri. Dan kakak Angel setiap kali ngedenger Angel jatuh dari tempat tidur, dia tuh selalu masuk dan selalu angkat Angel untuk balik ke tempat tidur. Dan itu kejadiannya hampir setiap hari. Mungkin karena jatuh dari tempat tidur itu, Angel setiap pagi tuh selalu badannya biru-biru. Angel pikir ya mungkin karena Angel kecapean dan sebagainya. Nah terus udah deh masuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah setelah itu bulan berikutnya Angel lupa, tapi kejadiannya tuh nggak setiap hari gitu. Kejadian berikutnya nih, ini yang lumayan agak serem. Jadi suatu malam kita lagi nobar atau nonton bareng di ruang tamu. Itu ada Angel, kakak Angel, Sandra sama mama. Nah pas kita nonton itu kan keadaannya kira-kira lagi jam 9 malam. Pas jam 9 malam di luar itu karena tetangganya nggak banyak, jadi kan sepi ya. Secara kalau sepi ya kita gampang lah buat ngedenger suara yang nggak usah terlalu kenceng, tapi kita tahu ada aktivitas di luar rumah. Terus pas kita di tengah-tengah lagi nonton, tiba-tiba kita ngedengar kan Angel bilang kalau tadi di depan rumah kita itu ada pohon gitu kan, nggak terlalu besar. Nah ternyata di situ emang ditaruh pasir, tumpukan pasir sama tekel-tekel lantai karena tetangga kita lagi ada yang ngelakuin pembangunan rumah. Terus di tengah-tengah kita nonton, di tengah-tengah kita nonton, kita ngedenger kayak
suara lantai tekel keramik yang bunyi cit 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 cit. Tau gak sih yang bunyinya kayak ngik 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 gitu? Itu kedengeran sama kita pas lagi nonton TV. Kita pikir ya mungkin ada anak kecil lagi main iseng gitu, atau siapalah, kucing atau apapun itu. Ya udah kita lanjut nonton lagi. Nah, pas di tengah-tengah kita lagi lanjut nonton, bunyi lagi dan semakin kencang. Terus TV-nya dimatiin kan untuk mendengar itu suara apa sih gitu. Kok ngeganggu aja gitu. Kita ngeberaniin diri semua untuk ngecek. Apa sih yang ada di balik jendela halaman rumah kita. Dan pas dicek, kamu tahu itu ada 2 poci lagi main jungkak-jungkit. Itu ada 2 poci lagi main jungkak-jungkit di atas tekel lantai itu. Bayangin kamu tiba-tiba ngeliat pas ngebuka jendela ada 2 makhluk yang lompat-lompat. Itu masih kebayang sih di apa, di pikiran Angel gitu. Kalau Angel ceritain kayak gini masih bisa kayak kalau sinetron tuh ada scene-scene-nya gitu. Nah terus udahlah, kita akhirnya mama bilang udah semua tidur, anggap aja nggak ada. Nah ternyata disinilah nih akhirnya, sampai suatu hari mama nih lagi ngumpul sama ibu-ibu di warung pojok yang deket pohon asem itu. Terus mama cerita ke ibu warung, ibu tahu nggak sih kenapa ya rumah saya kok kayaknya hawa-hawanya tuh ada sesuatu gitu. Si ibu warung tuh tadinya nggak mau cerita, tadinya dia bilang nggak ada apa-apa, Neng aja kali ngerasa gitu. Tapi dia desek kan sama mama, maksudnya dia tuh emang udah warga lama yang tinggal di situ, jadi masa nggak mungkin dia nggak tahu kan. Akhirnya karena didesak sama mama, itu ibu warung cerita. Dia bilang kalau ternyata rumah yang kita tinggalin itu semenjak disewain emang udah lama kosong, bertahun-tahun gak ada yang nyewa. Karena emang orang sekitaran situ udah tahu pernah ada kejadian yang buruk banget terjadi di dalam rumah itu. Mama kaget kan, cerita apa? Kok saya nggak tahu? Kok saya nggak pernah diceritain? Atau saya nggak pernah dikasih tahu sebelum saya nyewa ini rumah? Terus ibu warung jawab, ya kalau diceritain mah siapa yang mau nyewa itu rumah? Ya benar juga gitu loh. Emang kejadiannya tuh udah lama banget, semenjak tahun 90-an, kata ibu warung. Jadi ceritanya dulu, wah merinding lagi. Jadi ceritanya dulu pernah ada sepasang suami istri yang tinggal di situ. Belum punya anak, jadi mereka ibaratnya masih pasangan muda lah. Terus antara si cewek sama si cowok ini, dia punya adik, Angel lupa. Nah terus si suaminya ini punya adik, sebut aja adik ipar ya. Terus adik ipar suaminya ini emang terkenal suka mabok-mabokan, judi, minum-minuman, semuanya lah gitu. Suatu hari mungkin karena dia kalah taruhan atau dia lagi mabok atau apalah, dia datang ke rumah suami istri ini untuk minjem duit. Tapi pada saat itu cuma ada istrinya yang di dalam rumah. Karena ini adik ipar laki-lakinya ini tuh udah sering lah ibaratnya minta uang atau pinjam uang. Akhirnya si istri capek kan, dia nggak mau pinjemin duitnya. Terus tiba-tiba si adik iparnya ini pulang. Pas pulang datang lagi bawa celurit, antara celurit atau golok gitu ceritanya, Angel lupa.
tanpa babi bu langsung ngebacok istrinya istri si kakak. Langsung ngebacok si istrinya itu, dibacok sampai berdarah-darah, diseretlah ke kamar mandi. Habis diseret ke kamar mandi, kakaknya pulang sampai rumah, ngeliat kejadian itu, dia panik, dia panggil semua warga. Habis panggil semua warga, ditangkaplah itu pelakunya. Dan pas dia ngecek istrinya, ternyata istrinya udah gak bernyawa lagi. Sampai akhirnya dia stres. Habis stres dia pindah ke luar Jakarta. Nah rumahnya ini tuh diserahkan, ibaratnya dititipkan ke keluarganya dia yang ada di Jakarta. Daripada ini rumah gak ada yang mau tempat tinggalin karena takut dengan historinya, akhirnya ini rumah disewain aja. Berhubung si Eneng ini pendatang dan gak tahu ceritanya kayak gimana, jadi ya kita warga sini diem-diem aja gitu. Nah terus habis gitu, emang sih ini rumah hawanya tuh kayak sedih gitu, sepi. Gimana sih rumah yang seharusnya rumah itu kan jadi tempat yang kayak warm ya, yang hangat, yang welcome. Tapi rumah ini tuh berasa kayak sunyi gitu. Pas mama ngedenger cerita itu, langsung gak pakai lama mama minta cari kontrakan baru, kita pindah dari situ. Nah yang bikin pertanyaan Angel adalah ketika si anak dari ojek langganan Angel ini ngeliat ada sosok wanita yang nangis, aduh merinding, sosok yang nangis gitu. Apakah itu mungkin emang arwahnya si perempuan yang meninggal di situ? Gak lama. Nah ini ada satu kejadian lagi sayangnya Angel. Jadi kakaknya Angel itu kan dia tinggal di asrama. Dia udah balik ya. Oke. Nah jadi ini ada satu kejadian lagi terakhir. Kakaknya Angel itu kan suka pergi-pergi. Nah pas dia pulang ke rumah, kunci pagar itu kan selalu digembok ya kalau rumah, ya biar nggak ada orang yang lalu lalang atau sembarang orang masuk lah gitu, digembok. Jadi emang pagarnya itu nggak terlalu tinggi dan emang nggak tajam gitu, jadi emang orang lompat juga bisa. Jadi karena kakaknya Angel ini pemalas ya untuk ngebuka gembok dari gerbang rumah, dia lompat selalu. Kalau pulang dari luar masuk ke rumah, gerbangnya dikunci, selalu lompat. Emang bandel gitu pada saat itu. Udah dibilangin sama mama berkali-kali, jangan lompat gitu, nggak sopan, nanti dikira maling loh, nanti nyontohin orang buat macam-macam ke rumah kita. Tapi tetap aja nggak didengerin. Suatu malam pulang dari main, maghrib nih, kayak biasa lompat. Pas masuk ke dalam rumah, setelah makan malam, dia bilang kok perutnya sakit. Udah nyoba untuk buang air besar, nggak bisa, isinya angin doang. Semakin tengah malam, sakit, ngelilit perutnya, kayak orang yang mau kentut tapi nggak bisa. Udahlah, mama mulai panik di situ. Dikasih obat mah nggak bisa, dikasih minyak angin nggak bisa, diminumin teh anget atau dikasih minyak kayu putih di hidungnya tetap nggak bisa. Akhirnya makin lama, makin tengah malam nih, panas dingin badannya, panik, gedor pintunya tetangga, bilang, nih anak saya kenapa ya, minta tolong. Udah, akhirnya didatengin lah Pak Ustadz situ mendadak tengah malam sekitar jam 11-12an gitu. Dipanggil Pak Ustadz setempat, entah gimana ceritanya. Jadi si kakakku ini kondisinya udah menggigil, udah panas, demam parah, dan keringat dingin. Dia bilang kalau sakit banget perutku. Akhirnya datanglah Pak Ustadz, dibacain bacaan, dikasih air minum.
Pas dikasih air minum, dia tidur lagi. Tahu nggak? Tiba-tiba si kakaknya Angel ngomong dalam bahasa Jawa. Dia bilang gini, Angel nggak bisa bahasa Jawanya tapi bahasa Indonesianya aja ya. Ini artinya, aku nggak suka anak kecil ini ngelompatin aku, nggak sopan. Biar dia tahu rasa kalau aku nggak suka. Pokoknya aku nggak suka. Si Raymond bilang gitu, kaget mama. Kok Raymond ngomong, kok kakaknya Angel ngomong dalam bahasa Jawa? Dan kedengarannya pada saat itu suaranya kakaknya Angel jauh lebih berat, kayak orang sekitar umur 30 atau 40 tahunan. Dibacain lagi sama Pak Ustadznya, dikasih minum. Angel nggak tahu Pak Ustadznya ngomong apa, tapi ketika dikasih minum, itu kakaknya Angel mulai berangsur-angsur pelan-pelan balik ke keadaan semula. Tapi dalam kondisi itu kakaknya Angel tiba-tiba bilang, "Mah, kok aku gak sadar sih? Ada apa ya? Kok orang-orang pada banyak di sini gitu? Bukannya aku tadi lagi tidur." Dia bilang kayak gitu. Nah, terus udah bingung dong semuanya. Angel yang ngelihat di situ sama adanya Angel cuma bisa, bingung. Aneh banget sih kejadiannya. Ya udah, terus semenjak kita pindah, kita nggak pernah lagi sih diganggu atau ngalamin hal yang dari rumah itu terus ke rumah yang baru gitu. Intinya emang itu jadi pengalaman yang cukup Angel ingat sih sampai sekarang detailnya gitu, karena emang bener-bener berasa banget gitu. Apalagi ketika kita tahu bahwa itu rumah bekas sesuatu, terjadi hal yang gak baik gitu di situ. Oke sayangnya Angel, itu dia tadi cerita dari pengalaman horor atau mistis yang dikirimkan langsung oleh kesayangannya Angel, dan juga cerita horornya Angel. Jadi Angel harap kamu senang dengan video ini. Jangan bosan, pastinya support Angel terus. Kalau misalkan sayangnya Angel juga yang lagi nonton video ini dan kebetulan kamu juga punya pengalaman horor kamu yang pengen kamu ceritain, boleh banget sayangnya Angel untuk kirim cerita lengkap kamu di email besoktayang.id@gmail.com. Jangan lupa juga support Angel dengan cara subscribe YouTube channelnya Angel, like, comment, share, dan juga nyalain notifikasinya. Jadi kamu bakalan dapet update terbaru setiap kali Angel upload video buat kamu. Angela Lorenza pamit, and don't forget to stay safe. Dah, sayang Angel.